Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Elvandari. Hari ini saya akan membawakan tema kuliah tentang wawancara dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Wawancara. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang apa itu wawancara. Mungkin untuk wawancara kita sudah tidak asing ya mendengar apa sih itu wawancara. Wawancara itu percakapan dua orang yang saling tanya. Itu kalau secara umum yang kita tahu. Tapi untuk pengertian wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, data ataupun fakta. Tujuan wawancara tadi yang memang untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi biar kita tuh tidak mengira-ngira atau menebak-nebak. Jadi silahkan bertanya. Itulah namanya wawancara. Tapi tentunya dengan persiapan yang matang. Dan next selanjutnya, wawancara dalam ilmu jurnalistik itu tentunya untuk mendapatkan informasi bahan berita atau juga untuk menggali dan mengumpulkan informasi. Dan data ini sebuah dari peristiwa atau masalah yang terjadi. Biasanya kita bisa wawancara dengan narasumber dari salah satu instansi atau dari orang-orang yang dibilang bermasalah itu sendiri ya. Dan sebenarnya wawancara ini untuk pihak lain juga bisa diperlukan untuk penelitian atau penerimaan pegawai. Jadi itu namanya wawancara pekerjaan. Jadi beda ya dengan wawancara yang akan kita bahas di mata kuliah kali ini. Next. Model wawancara dalam jurnalistik itu kita ada dua. Itu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung, face to face atau melalui chatting dan email atau melalui wawancara tertulis. Sesuai dengan masa seperti ini, di mana masa kita menggunakan digital, jadi terkadang tuh kita tidak perlu lagi wawancara untuk langsung datang. Apalagi misalnya narasumber kita itu sibuk atau sedang berada di luar kota dan lain-lain. Kita bisa wawancara tidak langsung tadi melalui by phone ataupun juga dengan platform yang ada, bisa melalui video call. Jadi kita bisa langsung tatap muka, ya kan? Jadi untuk perkembangan disrupsi digital kita saat ini memudahkan untuk kita proses wawancara. Jadi kayaknya informasi itu lebih mudah didapat ya. Jadi lebih gampang. Jadi nggak perlu nebak-nebak lagi. Dan next, jenis wawancara dalam jurnalistik. Kita memerlukan yang namanya wawancara berita. Dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau pandangan interview tentang suatu masalah atau peristiwa. Newspack interview. Dan kemudian ada wawancara pribadi. Biasanya wawancara pribadi itu kita face to face dan langsung ketemu dengan narasumber, dan akan yang ditanyakan adalah tentang masalah pribadinya, tentang diri dia, tentang pemikiran-pemikirannya, misalnya tentang dunia pendidikan atau apapun itu yang ingin kita tanyakan. Dan wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif ini wawancara di mana tidak ada wartawan yang lainnya. Jadi hanya kita sendiri. Saya kira dari media apa, nah hanya kita sendiri yang mewawancarai narasumber itu. Tidak gabung dengan wartawan lainnya. Nah, ini dia yang penting sebelum memulai wawancara, persiapan wawancara. Tentu saja kita memerlukan menentukan topik wawancara. Jadi untuk menentukan topik wawancara ini, biasanya kita akan melihat fenomena apa yang sedang viral saat ini ataupun masalah yang memang sedang banyak dibicarakan orang. Misalnya tentang saat ini tentang Gunung Semeru yang sedang meletus. Nah, itu juga merupakan topik yang akan kita ambil. Apakah kita akan mencari tentang data korban atau tentang kejadian setelah ini, apa yang dilakukan pemerintah dan yang lainnya. Dan kemudian melakukan riset. Maksud dari melakukan riset di sini adalah kita harus tahu tentang Gunung Semeru itu sendiri. Apakah sebelumnya sudah pernah meletus di tahun berapa, dan kalau misalnya sudah pernah meletus, kejadiannya seperti apa? Apakah lebih parah dari yang saat dulu atau lebih parah yang sekarang?
Dan riset-riset seperti itu yang perlu juga diketahui sebelum melakukan wawancara. Kemudian kita menyusun daftar pertanyaan. Nah, untuk mendapatkan jawaban, tentu saja kita perlu adanya pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, pasti nggak ada jawaban. Dan kemudian kita bisa memilih instansi atau orang yang akan dijadikan narasumber saat wawancara. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang erupsi Gunung Semeru, tentu saja kita memerlukan tanggapan dari BNPB. Dan kemudian kita juga harus memilih instansi atau orang yang akan dijadikan narasumber berita kita. Contohnya seperti yang kita bahas tadi, kalau misalnya topiknya tentang erupsi Gunung Semeru, tentu saja kita yang akan kita wawancara itu BNPB, kemudian juga pemerintah setempat, dan juga kemudian warga, dan juga kemudian Badan Meteorologi Geofisika itu perlu maksudnya bisa ditanya untuk menjadi narasumber kita tentunya. Dan kemudian apabila kita sudah menentukan siapa yang akan kita wawancara dan akan kita tanyai, kita langsung telepon, kita langsung menghubungi mereka untuk menentukan teknis serta waktu pelaksanaan wawancara. Apakah kita akan melakukan besok atau beberapa menit lagi kita akan datang? Ya pokoknya kita harus langsung menentukan, bikin janji. Dan ingat, kalau sudah bikin janji jangan terlambat. Next. Setelah persiapan wawancara, kita akan membahas tentang proses wawancara. Poin pertama yang perlu kita terapkan tentu saja dari sopan santun. Dan pada saat bertemu dengan narasumber, tentu saja kita harus menyapa terlebih dahulu, senyum, dan juga berbicara sebelum melakukan wawancara itu bikin keakraban terlebih dahulu, kalau bisa seperti itu. Dan kemudian buatlah narasumber kita merasa rileks, jangan seperti akan diinterogasi ataupun misalnya akan diajak beradu pendapat. Itu kayaknya jangan, kita bikin rileks dulu, bikin nyaman. Karena kalau sudah nyaman tuh pasti apa aja akan disampaikan, itu yakin ya. Dan kemudian kita harus menyampaikan pertanyaan yang spesifik dan tidak terlalu panjang. Jangan misalnya nanya, Pak, kalau menurut Bapak itu bagaimana Pak, misalnya seandainya, seakan, seolah-olah, dan setelahnya. Itu jangan, itu terlalu panjang, dan langsung tanya yang to the point saja. Misalnya, tolong Pak, untuk kedepannya apa yang akan dilakukan BNPB untuk menanggulangi bencana erupsi ini. Dia akan langsung menceritakan apa yang mereka akan lakukan. Jangan juga bikin pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Kemudian membuat anekdot dan cerita. Anekdot di sini maksudnya memberikan sesuatu yang berbeda. Misalnya kalau kayak di wawancara yang artis atau kayak acara-acara ketemu narasumber yang banyak, itu kan pasti mereka bikin yang narasumbernya menangis atau cerita narasumber yang benar-benar berbeda lah. Kurang lebih anekdot itu seperti itu. Dan kemudian akhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya di mata kuliah kita wawancara kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan ingin bertanya, silahkan tulis di komen ini ya, dan nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.